Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo, pagi ini saya ada di daerah Kamojang. Ya, memang rencananya pagi ini saya sama teman Jali. Ya, saya mau kunjungan ke kebun kopi, yaitu kebun kopi Wanoja. Ya, jadi ini salah satu kesempatan yang saya punya di saat cuti dari kerja. Jadi saya mau berbagi sama teman-teman salah satu perkebunan yang cukup berhasil secara koperasinya karena meningkatkan taraf hidup dari para petani di daerah Kamojang, Bandung ini. Nanti kita bisa lihat seberapa luas dan bagaimana perkebunannya, apakah tertata dengan baik atau juga berkualitas ya secara varietasnya. So, ikuti video ini bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, ini suasana di daerah Kamojang pagi hari. Ya. Desa yang masih asri, dikelilingi oleh bukit. Oke, ini kita stay di homestay Tuzi. Ini kita tahu lokasi ini dikasih tahu sama salah satu pemilik Koperasi Wanoja, yaitu Haji Eti. Oke, ini arah ke Wanoja. Ya. Kang, ini teh berapa kilo nyampe ke sana? Berapa kilo jalan kaki? 1 kilo lagi? Lumayan 1 kilo perjalanan ke kebun Wanoja. Udah cukup, gini aja udah, jangan yang menantang. Nah, ini pipa ini ya, ini namanya pipa gas ya Galil ya? Ya ini geotermal Pak. Geotermal ya? Jadi pipa apa uap bumi, panas bumi. Panas bumi ya? Untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Oh, pembangkit listrik tenaga uap. Ini teh tepatnya di desa apa sih, Li? Wah, tanya ke AA-nya kalau itu. Ini Laksana. Desa Desa Laksana. Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Bandung mana? Bandung Timur, Bandung Selatan? Bandung Selatan. Bandung Selatan ya? Ya, Kabupaten Bandung. Oke. Jalannya cukup enak, apalagi kalau buat kendaraan. Ya. Hot mic, guys. Hot mic. Nggak kayak kemarin ya kita ya. Sudah cukup. Sudah cukup kemarin tuh kita melewati bukit-bukit, mendaki gunung. Kalau ini mendaki nggak bawa air lagi. Nah, nggak bawa air kemarin. Nah, ini pipa tekanan tinggi ya, gas. Nah, nanti di sebelah sini tuh ada ini nih, ada uap gas yang keluar dari pipanya. Ya, kita lihat. Nah, ini kita juga lagi membuat salah satu video untuk event di Saudi, Riyadh. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di sana tuh ada asap balik pipa ini keluar. Ya. Ini pipa gas yang keluar. Memang sengaja ini ya, pipa gasnya dikeluarin gini. Masak telur, Pak. Nah. Ini beracun nggak? Enggak. Beracun lah, ada ininya. Ada apanya? Belerangnya. Belerang ya? Kalau dihirup berarti nih. Nah. Lihat nih. Ya. Nah, ini di belakang saya ada kabut juga nih, kabut rokok ini sebenarnya. Nah, kita mulai masuk ke area perkebunan. Ini kebun kopi yang masih sudah panen, sebenarnya sudah panen ini kebun kopinya. Ini kebun kopi. Ini Arabica varietas apa?
Varietas apa nih? Kebanyakan di sini tuh yang Sigaruntang. Sigara Runtang ya. Nah, ini udah masuk ke kawasan kebun kopinya. Ya. Oke, melalui jalan setapak. Kita kebetulan pagi ini masih cukup pagi. Kita keluar dari penginapan itu jam 6.15. Jadi kita sengaja memang pagi hari ke sini karena kita berusaha untuk mendapatkan view sunset ya. View sunsetnya, nah itu matahari. Kok sunset, sorry, bukan sunset. Matahari pagi lah, matahari terbit ya. Nah ini kebun-kebun kopinya ya, dinaungi oleh pohon. Ini pohon apa li naungannya ini? Ini kok pohon apa? Eukaliptus. Eukaliptus. Eukaliptus ya. Pohon eukaliptus itu kalau bahasa kita, bahasa Sunda tuh ini siapa ya? Kayu putih. Kayu putih. Kayu putih. Jadi ini dinaungi oleh kayu putih. Pohon naungan memang dibutuhkan di perkebunan kopi supaya menjaga juga kelembaban tanah sehingga pohon kopinya bisa tumbuh dengan baik. Ya. Nah, ini udah panen. Nah, tapi ini udah mulai ada bunga. Udah mulai berbunga tuh. Nah, untuk Jawa Barat ini panennya itu di bulan Maret, April ya. Jadi kalau sekarang ini kebetulan ini video saya ambil di bulan Oktober. Nah, ini adalah bunga-bunga kopi ya. Oke. Nah, jadi memang sulit menemukan biji kopi kalau di bulan-bulan seperti ini. Ya, setiap di Indonesia itu masa panennya beda-beda. Jadi ada yang jatuh di masa panen seperti sekarang ini di bulan Oktober, November. Kalau nggak salah itu di daerah Sumatera, ya Aceh. Itu panennya di bulan-bulan ini. Nah, tapi kalau di Jawa Barat, informasi yang saya dapat bahwa panennya itu di bulan April ya. Jadi panen rayanya April. Jadi kalau sekarang panennya sudah habis. Nah, ini pohon pinus. Ya, pohon pinus. Ini di ketinggian di atas 1.200 di atas permukaan laut. Ya, itu lumayan tinggi. Dan lumayan dingin. Oke. Jalannya cukup enak. Cukup dapat. Kayak di bandara. Ya. Nah, ini kebun kopinya ya. Oh, matahari pagi. Ini kawasan persemaian dari perkebunan Koperasi Wanoja yang terletak di Gunung Kamojang, Bandung Selatan. Ketinggian 1.200 sampai dengan 1.300 di atas permukaan. Ini varietas Bourbon. Nah, di lahan persemaian punya Wanoja. Ya. Ini varietas Bourbon semua nih.
Ini adalah persemaian dari varietas yang di Jawa Barat terkenal dengan kopi buhun. Kopi buhun kalau dalam arti bahasa Indonesia adalah kopi tua atau kopi pertama ya, jadi leluhur. Nah, kalau dari sejarahnya kopi Indonesia, bahwa pertama kali varietas yang dibawa ke Indonesia adalah varietas Tipika yang ditanam di Batavia, Jakarta oleh Kapten Belanda. Nah, ini apakah masih murni varietas dari Tipika itu sendiri atau sudah ada pengembangan atau kawin silang dari beberapa varietas yang ada. Nah, jadi mudah-mudahan kalau memang ini varietas Tipika yang asli, sehingga di Indonesia masih ada lagi kopi yang sejarah perkopian Indonesia bisa mulai terungkap. Karena memang perjalanan sejarah kopi Indonesia itu dari Batavia, larinya tidak langsung ke daerah Sumatera ataupun Jawa, tapi di Jawa Barat dulu baru mulai menyebar ke daerah lain-lainnya. Ini adalah salah satu petani Wanoja, itu yang mengelola koperasi Wanoja, namanya Kang Ade. Kang Ade. Ini di sekitaran Gunung Kamojang ini ada yang namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, milik dari PLN. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat, itu ada uap yang keluar dari pipa, itu memang sengaja sepertinya dikeluarkan sebagian. Ya, nah, sejauh mata memandang, ya, di bawah pohon pinus ini yang ada cuman kebun kopi. Ya, ini kebun kopi yang udah memang berumur kurang lebih di atas 5 tahun ya ini, dan sudah memproduksi atau menghasilkan. Ini di bawah kaki Gunung Kamojang. Di Kamojang ya, Kamojang ya. gunungnya. Di gunung ya, di Gunung Kamojang. Oke. Serangkaian Gunung Guntur. Oke. Jadi semoga perkopian Indonesia ke depannya semakin maju, berkualitas, dan harga pun terjangkau baik oleh pembeli dari lokal maupun juga dari luar negeri, sehingga perputaran kopi semakin baik, istilahnya serapan dari hasil kopi yang dihasilkan oleh para petani itu bisa berputar dengan cepat. Ya, jadi bukan hanya mengutamakan kepada harga yang mahal, tapi juga kualitas. Adalah saung, tempat peristirahatan para pekerja kopi dikala mereka letih atau istirahat makan siang, atau juga pada saat cuaca kurang bagus. Inilah saung yang digunakan untuk beristirahat. Ya, cara mereka menjangkau ke kebun kopi yang lokasinya cukup tinggi adalah dengan menggunakan motor yang bisa jadi sudah dimodif sehingga mampu melalui rintangan yang cukup berat. Setidaknya ketinggian ya, mereka mampu meraih tempat atau ke tempat lokasi yang kadang-kadang mungkin bisa jadi melelahkan kalau dengan jalan kaki. Dan ini adalah varietas Lini S dan juga Sigara Runtang. Jadi ini masih multi varietas, karena memang
perkebunan kopi di Indonesia itu masih ditanam dengan varietas yang multi, istilahnya tidak single varietas. Kedepannya mungkin bisa mulai terseleksi di daerah-daerah tertentu cocok dengan varietas tertentu juga, sehingga lebih maksimal secara produksi. Oke. Nah, ini adalah para petani kopi. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah. Ibu, Teteh. Punten Pak. Punten Pak, ya. Ya teh nuju ieu nya Pak, bersih-bersih Pak. Ngacar. Ngacar ya. Ini teh varietas apa ini Bapak? Ini Kartika. Apa? Kartika. Kartika ya. Jadi multi ya, multi varietas ya. Ini adalah proses pembersihan kebun kopi dari ilalang-ilalang. Jadi sebetulnya tanaman kopi ini adalah organik secara natural. Ya, walaupun mungkin ada sebagian kebun yang menggunakan pestisida, tujuannya adalah bukan untuk semata-mata ke kebun kopi, tapi ke ilalang-ilalang tersebut. Ya. Dan kebun kopi ini disarankan untuk dilakukan penanaman dengan tumpang sari, sehingga para petani bisa double manfaat. Ya, selain memperoleh hasil dari biji kopi, tapi juga bisa menghasilkan dari tanaman silangnya. Soalnya nggak banyak naungan yang nutup gitu. Iya kan udah di kita pruning kemarin. Sampai dipisah gitu sampai lima terpisah. Yang pecah Oh yang pecah beda sendiri gitu. beda sendiri, yang kuning beda sendiri, Yang di setengah beda sendiri. Gitu. yang ini beda sendiri, yang ini beda sendiri. Ini yang ini masih bisa di roasting sama